Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan melakukan sidak lahan nih bersama dengan beberapa petani. Nah, sidak lahannya di mana? Sidak tanaman apa? Kemudian bersama dengan petani apa? Lalu informasi apa saja yang saya dapatkan? Nah, pasti para Sobat Tani penasaran kan? Oleh karena itu, para Sobat Tani stay tune terus ya di video kali ini, karena di video ini kita akan membahas hal penting yang para Sobat Tani harus ketahui. Halo Sobat Tani, nah bisa dilihat saya sekarang sedang bersama dengan beberapa para Sobat Tani. Nah, untuk singkatnya saja kita langsung perkenalan saja. Ini dengan Bapak siapa dan Mas-mas siapa saja? Mungkin bisa dari Mas ini, siapa dulu? Saya Mas Ali dari Lipra Kulon. Oh, dari Lipra, kemudian? Saya Mas Alik, saya dari Malang. Saya Fendi dari Kota Probolinggo. Saya Mas Sulaiman dari Sekargare. Nah, Ringu. Bapak dan Mas-masnya sudah perkenalan. Nah, kalau saya ceritakan dulu ya lebih singkatnya, kita ini kenal dari live ya Mas ya, dari live YouTube. Nah, dari live YouTube, dari staff kita yang live, terus akhirnya bertemu dengan Mas dan bapak-bapak ini. Nah, di sini saya akan bertanya terkait penanaman bawang merah khususnya. Jadi, para Sobat Tani yang ingin menanam atau membudidayakan bawang merah bisa stay tune di video ini. Nah, mungkin yang awal-awal ya Mas ya, ini kan sebenarnya bawang merah semua ya, ini yang nanam. Ini Mas Ali ini bibit bawang merah kan Mas ya? Punya bibit bawang merah, sedangkan Mas Halek dan Mas Halek ini budidaya Mas ya? Ya, tanam Kalau bawang merah. Pak Effendi itu punya gudang di Pasar Dringu. Dia tengkulaknya bakul dan juga dia petani juga. Oh, petani Jadi dua-dua. juga ya. Nah, kalau Bapak yang sebelah sana ini juga petani. Nah, kalau boleh saya tahu ini luas lahannya berapa Mas untuk yang sekarang ini? Ini 250 atau 2.500 meter persegi, Mbak. Oh, seperempat hektar ya? Ya, seperempat hektar. Seperempat hektar. Nah, ini bisa dilihat ini tanamannya kira-kira umur berapa Mas? Ini usia 15 AST. 15 HST. Ya. Untuk varietas Biru lancor batu. biru lancor batu. Ya. Oh, Biru biasanya lancor kan biru lancor sendiri, biru batu sendiri. Ya. Kalau ini campuran. Yang ini biru batu, Mbak. Oh, biru batu. Yang ini biru batu. Ini punya lahan Mas Halek sendiri apa gimana? Ini punyaan kakak saya. Oh, punya kakak Ya. jenengan. Nah, kalau boleh tahu dari Mas Halek sendiri dan petani-petani yang lainnya, tanam bawang merah memang mulai dari dulu atau bagaimana? Tanam bawang merah sejak dulu sih. Sudah beberapa tahun ya? Ya, lebih dari 10 tahun. Nah, kalau saya dengar-dengar Mas Halek ini juga ini ya Mas ya pernah mendapatkan penghargaan terkait apa nih Mas? Mungkin bisa di-spill dulu karena yang saya wawancara ini bukan sembarangan ya. Memang sudah petani yang berpengalaman terkait bawang merah. Nah, itu mungkin bisa di-spill dulu Mas penghargaannya. Kalau penghargaan itu sih mengenai pertanian gitu loh. Karena saya pernah uji coba dan alhamdulillah sukses mewakili Jawa Timur. Itu uji coba apa Mas? Uji coba ini Mbak, untuk apa ya? Ketahanan pada serangan hama penyakit dan juga cuaca Di bawang merah. di bawang merah. Ini ya sudah mendapatkan penghargaan, jadi saya tidak memilih sembarang orang untuk narasumber di video kali ini. Nah, kita back to topik lagi yaitu tanaman bawang merah. Kalau boleh tahu ini 17 AST ya? Ya. Nah, ini 17 AST sudah ada serangan organisme OPT apa aja, Mas? Kalau serangannya ini ada ulat dan juga virus, Mbak. Ya. Itu kalau bahasa apa ya? Bahasa ilmiahnya itu grandong katanya orang. grandong. Ada yang bilang juga serangan janda pirang. Oh, janda pirang. Ya. Cuman yang nampak sekali itu serangan ulat. Serangan ulat ya, Mas. Karena ini tidak dipakai jaring, Mbak, untuk pengaman. Ini kan bebas, tidak pakai lampu, tidak pakai jaring. Jadi Nah, untuk ya. OPT-nya lebih tinggi. OPT-nya lebih tinggi. Hamanya ya lebih tinggi ya Ya. ketimbang penyakitnya. Ya. Nah, itu bisa dilihat para Sobat Tani di belakang ada yang melakukan pemetikan daun ya yang Ya, diserang itu ulat secara manual. pembersihan ulatnya. Oh, iya. Yang nampak di luar itu dibersihkan. Nah, sebenarnya Mas Halek ini tanamnya ada dua metode ya Mas ya. Ada yang tidak di kelambu dan yang sebelah Nah, sana di ya. kelambu. Nah, Yang itu nanti itu- kita akan spill ya. Yang itu di kelambu, Mbak. Kenapa Udah Mas? usia hampir 40 Oh, HST. hampir 40 ST. Ya.
Kenapa dibedakan yang ini? Saya ingin tahu karena ini kan untuk musim masih penghujan Iya, gitulah. masih penghujan. Kata petani itu untuk serangan hama itu agak minim. Makanya saya uji coba nggak pakai jaring dan juga pakai jaring. Nanti lebih maksimal mana gitu loh. Kalau untuk biaya kan lebih banyak yang menggunakan jaring gitu. Sejauh ini dari Mas Malik sendiri lebih bagus mana? Iya. Dari jaring sama yang tidak dijarit itu lebih bagus mana sejauh ini? Kalau Mas dari Malik? saya pribadi sih lebih bagus di jaring. Juga ada perwakilan dari petani gending juga bagus di jaring ya Mas Ali. Bagus di jaring. Apalagi musim penghujan untuk menghindari jamur. Oh, jamur itu waktu di jaring juga kan kalau jamur setahu saya kan patogen jamur dan bakteri patogen. Nah, itu biasanya ada di dalam tanah kan memang kalau tanahnya tidak diolah dengan baik. Nah, kalau di jaring itu memang sedikit mengurangi atau bagaimana? Kalau jaring itu gini Mbak, kalau di hujan, jadi air hujan itu kan biasanya jatuh langsung mengenai tanaman. Itu nanti kalau kena jaringnya dia butiran Tidak air mengenai hujannya langsung. itu pecah lagi gitu. Jadi lembut nanti pas nyampe ke tanaman bawah. Itu sih. Intensitasnya juga lebih sedikit ketimbang yang tidak dijaring. Nah, kalau boleh tahu nih kan kita sudah membahas terkait OPT. Kita balik lagi ke pupuk. Nah, jenengan kalau pupuk gimana Mas? Mulai dari olah tanah itu pakai pupuk dasar apa saja? Persiapan tanam biasanya pakai pupuk dasar, yaitu menggunakan pupuk NPK dan juga fosfat. Pupuk NPK dan fosfat. Yang subsidi, non subsidi? Yang non subsidi sih. Yang non subsidi. Karena yang subsidi sulit sekarang. Ya, sekarang ini memang pupuk subsidi menurut beberapa petani sulit untuk didapatkan ya Mas ya. Betul. Meskipun didapatkan tuh harganya mahal, kadang-kadang 180-an ya sekarang katanya. Ada yang sampai 200. Sampai 200, Mbak. Oh. Ya Mas Ali ya? Kalau di rumah sudah mulai normal tahun 2025 dapat ini. berarti Mas Ali ya? Ya. Oh. Terus setelah pupuk dasar pakai NPK sama apa tadi? Fosfat. Sama fosfat. Ya. Terus lanjutan pertama setelah tanam? Biasanya awal spray itu, awal aplikasi semprot itu menggunakan ZPT, Mbak. Oh, pakai ZPT. Ya, pakai ZPT. Berarti ZPT untuk vegetatif, auksin. Ya. Ya, berarti auksin ya untuk merangsang pertumbuhan daun sama akar. Ya. Nah, setelah itu untuk lanjutan kedua. Untuk pemupukan kedua seperti ini kan rencana akan pemupukan kedua. Insya Allah ini besok atau enggak lusa. Karena ini sudah memasuki usia hampir 18 AST. Biasanya 18 AST itu melakukan pemupukan kedua gitu loh. Pakai apa Mas rencananya? Ya lebih banyak ke ZA-nya Mbak. Oh, lebih banyak ke zeta gitu. sulfur ya benar. Untuk memacu peranakan pada tanaman bawah. Jadi bisa menggunakan nitrogen juga ya Mas ya kalau Ya, untuk peranakan bisa menggunakan nitrogen, tapi Mas Holek ini lebih ke ZA atau sulfur ya. Ya. Nah, setelah itu lanjut ketiga lagi Mas. Di generatif atau gimana pupuknya? Kalau di generatif kondisional dulu sih Mbak. Lihat perkembangan tanaman ini nanti, tapi kebiasaan petani itu menggunakan NPK dan juga ZK. ZK. Ya. Kalium ya Mas ya, Ya. untuk merangsang pertumbuhan umbinya. Umbinya. Nah, nanti kalau sudah generatif apa cukup ada lagi fitohormon atau menggunakan Ya. ZPT lagi? Ada tambahan misalkan menggunakan booster itu untuk Ya, membesar umbi. untuk membesar umbi. Atau nanti warna umbinya lebih cerah gitu loh. Apalagi yang di Probolinggo ini biru batu kan terkenal dengan kecerahannya Ya, ya Mas ya, kecerahan warna. dengan merah meronanya. Nah, sudah dari pupuk, sudah mendapatkan tips dari pupuk, kita beralih ke ini pengendalian organisme pengganggu tanaman. Kalau untuk hama, jenengan lebih menggunakan apa Mas untuk pemberantasan sama pengendaliannya? Untuk insektisidanya, Ya, untuk insektisida, hama ulatnya. kalau tanaman saya sendiri itu biasanya menggunakan kayak Clofinapir, ya Mbak, ya bahan aktif Clofinapir dan juga pakai Spermetrin gitu. Oh iya. Nah ini bahan-bahannya ya, nanti para sobat tani kalau ingin membeli insektisida bisa ditanyakan ke toko pertanian yang ada bahan yang sudah disebutkan sama Mas Tapi Khalid ini. saya pernah pakai punya CTH itu Ya, apa? SPP. Ya SPP. Ya. Oh itu pernah juga pengendalian. untuk pengendalian. Jadi kalau serangannya belum nampak begini untuk pencegahan, saya sarankan ya pakai SPP SPP. saja. Kalau nanti ada nampak serangan bisa kita tambahi dengan insektisida. Insektisida lainnya ya. Ya. Biasanya kalau petani ya Mas ya yang menggunakan produk kita itu di rolling biasanya dengan produk-produk Ya kimia sama Mbak, lainnya. saya juga rolling. Oh jenengan rolling juga. Ya, kondisional lihat lapangan dulu lah gitu. Untuk pencegahan. Itu untuk pencegahan. Nah lanjut ke penyakit Mas, kalau ada grandong, terus kemudian boler gitu, terus janda pirang, nah itu jenengan pakai apa kalau penyakit kayak gitu?
Kalau janda pirang sama apa? Guram ya? Ya, gurem. Itu kan hama. Itu hama ya. Ya, jadi kita pakai insektisida Tetap pakai dan insektisida. lain-lainnya sudah bisa mengatasi kan. Tapi kalau moler itu kan Moler. serangan Penyakit jamur. penyakit ya jamur. Jadi saya biasanya pakai dolomit gitu Mbak, pakai kalsium. Oh, Karena yang moler itu rata-rata pH-nya asam. pH-nya asam ya. Juga ya bisa Ya. asal dari bibit juga ya Tapi Mas. kalau Ya? bibit kita sudah pantau dari awal Mbak. Berarti disortasi ya bibitnya ya? Disortasi kita siapkan dulu. dulu yang kualitas bagus gitu. Terus ini berarti janda pirang itu di sini sebutannya dari gurem itu ta Mas? Ya. Gurem itu kan trips kan kalau Trips. bahasa Indonesianya. Oh ya, tetap Kalau kira di saya gending ada apa Mas Ali? penyakit. Koman. Oh, Nah ya, soalnya beberapa tuh ada petani yang sebutannya beda-beda. Ya. Kalau saya kan bahasa Indonesianya trips ya. Ternyata di sini ada janda pirang, terus gurem, ada Mangkoman. mangkoman. Ya. Nah itu sebenarnya sebutan trips ya para sobat tani, untuk para sobat tani yang wilayahnya tidak ada di Probolinggo. Nah kalau nama ilmiahnya memang trips gitu ya. Ya. Nah itu biasanya menggunakan insektisida, kecuali mboler itu biasanya pH tanahnya asam ya. Kalau penyakit menggunakan apa Mas tadi Mas? Kalau mboler ngolar gitu. Layu fusarium. Pakai dolomit Mbak. Oh pakai dolomit, Ya, dinaikkan pakai- dulu Ya pH-nya. pH-nya. Otomatis yang boler itu rata-rata asam. Karena kondisi lahannya seperti ini, tanahnya kan tanah liat ini kan. Iya tanah liat. Hitam. Jadi gampang asam. Nah para sobat tani, ternyata Mas Halik ini juga ini ya sangat mengerti terkait ini ya tekstur tanah, kemudian pH tanah, terus jenis tanah. Jadi itu memang sangat penting dalam melakukan budidaya tanaman ya Mas ya. Ya. Kalau jenengan pakai mengecek pH tanah pakai alat apa Mas? Ya saya pakai alat. Alat ukur. biasa Ya. itu, pakai alat ukur. Kalau para sobat tani tidak punya alat ukur, bisa menggunakan soda kue dan kunyit. Nanti di video lainnya sudah kita spill ya. Nah para sobat tani, tadi kan sudah di spill nih, mulai dari pemupukan, kemudian obat-obatan apa saja yang digunakan Mas Halik dalam melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah selanjutnya saya akan bertanya terkait hasil panen. Nah Mas Halik ini kan sudah tanam bertahun-tahun ya Mas ya? Ya. Nah ini boleh di spill hasil panennya, mulai dari ini untuk lahan segini berapa tadi Mas luas lahannya? 2.500. Ya, 1/4 hektar. Ini bibitnya berapa Mas? Ini bibitnya 3 kuintal. 3 kuintal. Ya. Bibitnya 3 Dan kuintal. yang diameternya sedang. Kalau yang besar bisa 3,5 kuintal. Nah ini berarti disortasi, benar-benar Ya. disortasi ya Mas ya. Kemudian setelah itu hasil panennya berapa Mas? Ini hasil panen kemarin dengan cuaca ekstrim bisa 1 ton 2 kuintal. Oh 1 ton 2 kuintal. Ya, 1 ton. Banyak ya Mas ya. Kemudian sekarang harga bawang menurut Mas Halik gimana? Kemarin kan sempat panen juga itu jenengan, Oh, tapi dipindah lah, ya. tapi di lahan lainnya. Untuk bulan ini harga bawang sangat menyenangkan untuk sobat tani ya, karena ada kenaikan harga. Itu punya saya kemarin panen laku 23. Itu kualitas masih sedang. Sedangkan kalau superan itu bisa 26, bisa 28. Kemudian kan tadi Mas Halik juga menjelaskan terkait perbandingan, ingin membandingkan antara budidaya menggunakan jarit dan budidaya yang tidak menggunakan jarit. Nah mungkin sejauh ini Mas Halik ada testimoninya nih, gimana nih Mas? Bagaimana hasilnya dari yang menggunakan jarit dan yang tidak menggunakan jarit? Ya kalau sama-sama diberikan ini ya kondisi tanaman utuh, itu lebih banyak hasil yang tidak menggunakan jaring. Karena apa? Karena dapat sinar matahari langsung dan juga udara langsung juga Mbak gitu. Jadi kan bawang itu membutuhkan sinar matahari dan juga angin. Gitu. Tapi kalau yang jaring itu kan lebih unggul di mana? Karena perawatannya lebih mudah dan juga tidak mudah terserang hama penyakit. Jadi sementara ini untuk hasil di musim ini, bulan ini itu lebih bagus, lebih banyak yang menggunakan jaring. Karena memang serangan hamanya atau serangan OPT-nya lebih ini ya, lebih minim, lebih rendah dibandingkan yang menggunakan jarit. Kalau musim kemarau lebih bagus yang tidak pakai jarit. Ya, untuk ke produksi, Mbak. Oh, untuk produksi. Untuk produksi. Tapi kalau untuk hasil keamanan lebih aman yang menggunakan jaring gitu loh. Kalau sama-sama bagus ya jauh lebih banyak yang tidak menggunakan jaring untuk hasil. Untuk hasil karena memang modalnya kan sedikit Mas ya. Ya. Ini bisa 3 ton, 4 ton ini kalau di musim kemarau hasilnya gitu loh. Sama-sama lahan yang sama-sama menggunakan jaring.
Ya. Sama-sama menggunakan jaring. Ya, maksudnya yang menggunakan jaring itu biasanya dapat 3 ton, ini bisa 3,5 ton atau 4 ton gitu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya kalau testimoni dari Mas Halik ini memang kalau musim kemarau lebih baik tidak menggunakan jarit. Tapi kalau musim penghujan seperti saat ini lebih baik menggunakan jarit untuk meminimalisir serangan organisme pengganggu tanaman. Tapi ya memang ada kelebihan dan keunggulannya ya Mas ya. Jika menggunakan jarit, serangan OPT-nya itu lebih rendah yang di jarit atau di kelambu. Dan biasanya untuk produksi, kalau untuk produksi lebih banyak yang tidak dijarit. Ya, hasil. Nah, jadi kalau para sobat tani memang ingin menanam bawang merah dan ingin mengetahui nih mau tanam menggunakan jarit atau kelambu, bisa dilihat dari musimnya dulu, kemudian bisa dilihat bagaimana kelebihan dan kekurangan lainnya. Nah, para sobat tani, saya sudah pindah lahan nih di lahan yang tadi saya tunjuk. Nah, ini bedanya di lahan ini menggunakan jarit atau kelambu. Nah, untuk luas lahannya berapa, Mas? 2.500 persegi atau 1/4 hektar. Nah, ini sudah bedanya juga sudah masuk ke fase generatif. Umurnya kira-kira berapa, Mas? 37 HST. Sudah berumur 37 HST. Nah, para sobat tani. Nah, ini kalau sudah generatif kayak gini berarti jenengan pupuk lagi? Ya. Nanti ya Mas ya. Yang terakhir. Yang terakhir. Nah, ini tadi waktu sebelum kita tag konten ya, ini Mas Halik ini ada yang ingin disampaikan. Yang bagian gimana Mas yang tadi bantalan itu Mas? Ya, ini bantalan Mbak namanya kalau di daerah sini ya. Jadi bantalan itu ada perbatasan dengan sawah yang sebelahnya. Ya. Jadi kalau biasanya ngisi air itu biar tidak mudah bocor, jadi dikasih jarak gitu loh. Di sana ada irigasi, terus di sini sudah nggak ada irigasi. Dan lahan seperti ini rawan dengan cenderung air hujannya nggak gampang turun gitu loh Mbak. Nah, di sini sudah kelihatan kan banyak yang boler gitu. Oh iya, oke. Nah ya, ini beda sama yang di bedeng sana ya Mas ya? Ya, beda. Itu. Ini namanya bantalan Mbak kalau bahasa sini ya. Nah. Oh, berarti posisi bedengan atau posisi tanam bawang merah ini sangat mempengaruhi ya Mas ya pertumbuhannya ya. Seperti kalau di bedeng di bantalan seperti ini biasanya banyak yang mati karena tidak dekat dengan pengairan. Ya. Seperti itu nih para sobat tani, sudah ada tips and trik dari Mas Halik. Nah, kalau boleh tahu nanti dikasih pupuk booster enggak Mas habis ini? Ya, di sini setelah nanti masuk pupuk makro yang misalkan pakai KCL atau ZK saya rencana ini untuk memacu kalium yang tinggi untuk pembuahan. Nanti setelah itu saya tambahi dengan penyemprotan booster. Menggunakan penyemprotan booster untuk memperbesar umbinya. Dan saya sudah beli kemarin dari CTHI. Kebetulan kemarin Mas Halik sudah membeli amino booster dari kita dari CTHI. Semoga ini Mas ya, semoga manjur. Amin. Dan semoga ini harga bawang waktu panen ini naik. Amin. Nah, mungkin itu saja terkait wawancara dengan Mas Halik. Tadi Mas Halik itu sudah memberikan banyak sekali ya tips and trik dalam melakukan budidaya tanaman bawang merah. Mulai dari penggunaan pupuk ya Mas ya, terus penggunaan obat-obatan untuk penyakit dan hama. Kemudian juga tadi di-spill antara menggunakan jarit dan tidak menggunakan jarit. Dengan luas lahan yang sama ya Mas ya. Ternyata di musim kemarau lebih baik para sobat tani tidak menggunakan jarit. Memang keamanannya lebih bagus menggunakan jaring atau kelambu ya. Namun untuk produksinya dengan luas lahan yang sama lebih banyak yang tidak menggunakan kelambu. Nah, jadi para sobat tani jika ingin menanam atau membudidayakan bawang merah, nantinya bisa dilihat ya konten ini lebih baik menggunakan jaring atau tidak. Tapi kalau di musim hujan lebih bagus menggunakan kelambu. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan budidaya dengan Mas Halik. Selanjutnya saya akan membahas terkait bibit, kemudian dengan harga bawang ke narasumbernya langsung. Jadi para sobat tani stay tune terus ya. Nah, mungkin itu saja ya para sobat tani, tadi sudah di-spill ya bersama dengan Mas Halik mulai dari awal tanam sampai pemanenan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sobat tani, terutama para sobat tani yang sedang membudidayakan tanaman bawang merah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, share video ini dan subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui informasi menarik lainnya dan video terbaru dari channel CTHI. Jumpa lagi sobat tani.